Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tema 5. Kali ini pembelajaran tema 5 akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kebetulan pembelajaran kita sudah sampai pada pembelajaran 4. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada pada layar HP kalian masing-masing. Di situ ada gambar seseorang yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, ini bukan perbuatan yang bagus ya, bukan perbuatan yang terpuji. Karena membuang sampah ke sungai itu akan berdampak buruk, terutama bagi dia yang membuang sampah itu sendiri. Nah, di sini kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang ada pada HP kalian masing-masing. Di sini yang pertama ada gambar sungai yang sudah tercemar, oleh sampah-sampah yang dibuang oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia seringkali membuang sampah, membuang limbah-limbah mereka ke sungai. Akhirnya sungai tersebut tercemar dan ikan-ikan yang ada di sungai pun akan teracuni oleh sampah-sampah yang dibuang tadi oleh manusia. Nah, di sini pun gambar lautan yang tercemar juga oleh sampah-sampah. Nah, di kalangan kita, di lingkungan kita, sering kita mendengar berita bahwa sungai banjir, airnya banjir, meluap gitu. Kemudian di laut ada kasus ikan paus yang mati karena paus memakan sampah plastik. Nah, itu salah satu akibat dari perbuatan manusia. Itu awalnya dari perbuatan manusia yang dianggap sepele, dianggap ringan, tapi pada akhirnya akan berdampak buruk. Kalian bayangkan membuang sampah setiap orang, misalkan satu kantong plastik, satu orang ke sungai. Tapi kalau misalkan satu kampung membuang sampah plastiknya di sungai, itu akan menyebabkan air sungai tersendat dan nanti saluran tersendat, nanti air sungai akan meluap. Nah, itu yang akan menyebabkan banjir. Kemudian di lautan, karena paus nggak bisa memilih makanan yang akan dia makan, jadi dia memakan air laut yang mengandung sampah plastik tersebut, hingga akhirnya paus itu pun mengalami kesakitan ya, akhirnya meninggal pula. Nah, di sini ada pembahasan. Ayo membaca pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi setiap manusia itu nggak bisa tidak berinteraksi, nggak bisa sama sekali meninggalkan interaksi dengan lingkungan alamnya. Nah, di sini manusia tidak selalu berperan baik bagi lingkungan alamnya, tapi ada juga manusia yang justru berperan buruk bagi lingkungan alamnya. Nah, di situ dikatakan bahwa ada pengaruh negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Selain manusia bisa memelihara, selain manusia bisa menjaga, ternyata ada juga pengaruh negatif dari manusia dengan lingkungan alamnya. Di situ bisa kalian lihat bahwa di gambar ya, bisa kalian lihat di situ ada banjir. Kemudian mulai belajar dari sekarang bagaimana cara kalian berinteraksi dengan lingkungan alam kalian agar alam pun tidak marah pada kita karena kita telah menyakiti alam gitu. Nah, kalian harus bisa menjaga, memelihara lingkungan alam yang ada di sekitar kalian. Contohnya, minimal contoh terkecil nih yang bisa kalian lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sampah plastik boleh kalian bakar karena sampah plastik sulit
jika mereka akan terurai. Nah, bisa kalian bakar sampah plastik. Nah, contoh-contoh tersebut sebetulnya dampaknya bagi hidup kita sendiri gitu. Biar kita hidup enak, lingkungan tidak tercemar, udara yang kita dapatkan bersih, kita tidak akan mendapat bencana banjir, tidak akan makhluk hidup lain tidak akan merasa terganggu dan sebagainya. Nah, kalian usahakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Kalian sebutkan 2 saja, 2 contoh interaksi manusia dengan alam yang merugi. Nah, ini boleh kalian catat di buku IPS. Kemudian, ini sudah. Kalian bisa memperhatikan pula gambar berikut. Di sini kalian sudah berpindah pembelajaran ke IPA. Nah, hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada